Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Malam hari ini kita kembali lagi di kelas produk, dan malam hari ini kita akan membahas tentang satu produk Diansi dari kelas penguatan ya, dan juga kita akan membahas tentang nutrisi anak. Ya, malam hari ini kita akan bahas tentang pola tumbuh kembang anak ya. Jadi Bapak Ibu pastikan semuanya merekam dan mencatat ya, kalau bisa mencatat ya. Nanti rekamannya juga bisa diminta sama Pak Hasibuan ya, yang memiliki link Zoom-nya yang juga merekam dan men-share ke YouTube. Jadi rekamannya ada di Pak Hasibuan, dan malam hari ini kita di dua pertemuan terakhir ya, malam hari ini dan terakhir nanti hari Jumat malam ya. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang zinc laktat. Ya, zinc laktat ini adalah salah satu produk kesayangan di keluarga saya dan mungkin di keluarga Bapak Ibu juga. Karena memang zinc laktat ini atau zinc organik ini punya fungsi yang banyak sekali ya. Jadi kita bahas malam hari ini tentang zinc laktat dulu, baru nanti kita masuk ke pola tumbuh kembang anak ya Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya zinc laktat ini? Ya. Zinc laktat ini adalah salah satu jenis zinc, dan zinc itu sendiri adalah mineral seng ya, dengan logo kimianya adalah Zn ya, yang merupakan mineral penting berperan dalam banyak hal termasuk hormon dan pembentukan enzim ya. Jadi zinc atau seng ya, jadi zinc ini sebenarnya mineral seng ya. Jadi zinc atau seng ini adalah mineral mikro yang juga dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan banyak hormon dan enzim di dalam tubuh ya. Jadi kalau kita bicara soal zinc ya, zinc ini merupakan salah satu zat gizi mikro. Nah, dikatakan zat gizi mikro ini karena jumlah yang dibutuhkan di tubuh itu tidak banyak, namun penting, gitu loh. Jadi jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu tidak banyak, namun penting. Nah, berfungsi dalam reaksi metabolisme tubuh. Kandungan mineral ini akan sangat mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, ya, sehingga mampu menangkal berbagai radikal bebas agar tak masuk ke dalam tubuh. Salah satunya dia bisa menekan replikasi virus dan bakteri dalam tubuh ya. Hal ini berhubungan pada fungsi utama zinc sebagai antioksidan. Zinc sendiri merupakan salah satu pembentuk material dan struktur sel, serta membantu menstabilkan membran sel dan DNA, sehingga mampu menjadi antioksidan yang sangat baik bagi tubuh. Fungsi pembentuk sel ini juga membantu zat besi untuk membentuk hemoglobin. Jadi kalau misalnya tidak ada zinc, maka zat besi ini bisa jadi akan lebih lambat untuk bisa membentuk hemoglobin. Ya, zinc juga berperan dalam kesehatan sel mata. Ya, zinc membantu melepaskan vitamin A yang disimpan untuk dijadikan zat aktif vitamin A, ya, yang akan digunakan untuk mata dan perlindungan membran sel, sistem pernafasan juga reproduksi. Ya, terpenuhinya zinc ini secara tak langsung dapat menunjang berbagai fungsi di dalam tubuh. Ya, zinc sendiri tak hanya dapat membantu meningkatkan fungsi imun, namun juga dalam sistem pencernaan dan penyerapan zat gizi. Jadi banyak sekali fungsi zinc ya. Fungsi zinc ini fungsi yang lainnya yaitu membantu pembentukan, penyimpanan dan pelepasan insulin pada pankreas. Jadi masalah masalah metabolisme ya, yang biasa juga dibantu oleh pankreas, ini juga membantu untuk mempercepat pembentukan insulin, penyimpanan dan pelepasan insulin dari pankreas ya. Selain itu zinc memiliki peran besar dalam penyerapan dan metabolisme seperti metabolisme karbohidrat, protein, lemak, sehingga membantu tubuh memiliki energi untuk sehari-hari dan juga berperan dalam pembentukan sel. Nah, di sini aja kita udah lihat ya,
tadi ada perannya banyak banget. Yang pertama menangkal radikal bebas untuk masuk ke tubuh. Terus bisa untuk menekan replikasi virus, ya. Terus juga bisa untuk membantu pembentukan material dan struktur sel. Terus bisa untuk membantu menstabilkan membran sel dan DNA. Wah, udah banyak banget nih. Terus bisa juga untuk membantu zat besi dalam pembentukan hemoglobin. Ya, zinc juga berperan dalam kesehatan mata, ya, sel-sel mata. Ya, zinc membantu melepaskan vitamin A yang disimpan untuk menjadi zat aktif vitamin A untuk mata, dan juga membantu melindungi membran sel pada sistem pernafasan. Berperan juga dalam sistem reproduksi. Nah, jadi banyak ya. Terus lagi bisa membantu menaikkan atau mempertahankan kekuatan imun di dalam tubuh. Juga membantu proses cerna dan penyerapan zat gizi. Zinc juga berperan dalam kondisi metabolisme pada pankreas untuk menyimpan, memproduksi dan mengeluarkan insulin. Ya, fungsinya juga bisa membantu metabolisme makro gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya kegunaan zinc. Jadi zinc ini jumlahnya yang dibutuhkan memang tidak besar. Namun walaupun jumlah yang dibutuhkan tidak besar, tapi zinc ini punya kebutuhan yang penting di dalam tubuh kita. Nah, makanya kita butuh zinc. Bahkan kalau misalnya zinc ini juga mempengaruhi kesuburan, zinc ini juga mempengaruhi rambut ya. Kalau misalnya kekurangan zinc, biasanya rambut tuh mudah rontok gitu ya. Banyak macamnya ya, banyak fungsinya gitu ya. Zinc adalah mikromineral yang membentuk lebih dari 300 enzim dan protein. Zinc bersumber dari mana aja? Ada dari kerang, ada dari tiram, ada dari ikan, daging merah, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, telur gitu ya. Jadi sumber zinc itu banyak juga. Namun jika kita ingin mendapatkan zinc dengan cara mengkonsumsi kayak kerang, tiram, ikan, daging merah, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum dan telur, ini kita harus konsumsi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, karena kita itu kan nggak mungkin konsumsi sangat besar. Jadi kita lebih baik mencari nutrisi yang memang sudah mengekstraksi, ya, sudah mengekstraksi zinc ini dari sumber-sumber makanan yang mengandung zinc, gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan zinc? Ya, pertama pasti gangguan pertumbuhan. Nah, terutama pada anak-anak, ya, terhambatnya pertumbuhan. Yang kedua biasanya rambut rontok, ya. Jadi kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak pegang rambut gini terus dipegang rambutnya ikut rontok banyak. Nah, itu juga mungkin kekurangan zinc. Terus juga diare. Orang yang kekurangan zinc ini rentan terhadap diare, ya. Terus biasanya terlambat kematangan seksual. Jadi kematangan laki-laki biasanya kematangan sel spermnya, ke wanita kematangan sel ovumnya itu terlambat, ya, terlambat. Ya, terus biasanya kalau kekurangan zinc bagi laki-laki bisa impotensi, ya. Untuk apa namanya? Untuk wanita mungkin bisa mengalami namanya frigid. Jadi frigid ini kayak apa ya? Tidak ada gairah dalam sexuality, gitu ya. Terus juga kalau kekurangan zinc ini bisa menyebabkan permasalahan kulit, ya, permasalahan kulit, dan juga rentan terjadinya luka pada mata, ya. Hilangnya nafsu makan juga mungkin banyak sering terjadi, ya. Orang-orang yang dia nggak nafsu makan. Kenapa? Karena ternyata fungsi atau jumlah zinc di tubuhnya itu sangat kurang, gitu ya. Turun berat badan drastis. Nah, jadi kekurangan zinc juga bisa menyebabkan turunnya berat badan drastis, ya. Luka lama sembuh. Nah, jadi kadang-kadang kita punya luka, nih luka kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Diperiksa ya semuanya aman gitu. Tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Ya bisa jadi karena
kekurangan zinc di dalam tubuh, gitu ya. Terus juga bisa kalau kekurangan zinc bisa mengalami ketidaknormalan indera perasa. Ya, jadi indera perasanya tidak benar-benar bisa mendeteksi rasa. Nah, dan bisa juga terjadi kelesuan mental. Nah, ini hal-hal yang mungkin terjadi, resiko-resiko yang mungkin terjadi jika kita kekurangan zinc. Nah, makanya Bapak Ibu ya coba cek, mungkin di keluarga Bapak Ibu ada yang mengalami hal ini, yang mungkin indikasinya adalah kemungkinan mereka kekurangan zinc. Seperti itu ya. Nah, secara umum zinc ini berfungsi untuk memacu perbaikan dan penyembuhan jaringan. Ya, membentuk kolagen secara alami di dalam tubuh. Jadi biasanya orang yang tercukupin zinc itu kulitnya bisa bagus, lembab dan awet muda karena kolagen di dalam tubuhnya terjaga. Ya, selain itu biasanya zinc ini juga sangat penting untuk aktivitas imunitas selular. Artinya orang yang kekurangan zinc ini akan rentan dan mudah untuk terkena penyakit. Misalnya kalau kita lihat ada anak-anak gitu ya atau orang dewasa yang mudah capek, mudah demam, mudah flu, ya, terus suhu badannya mudah naik turun gitu ya, berat badannya tidak stabil, naik turun, lebih rentan turun gitu ya. Nah, kemungkinan itu karena kondisi imunnya juga lagi drop. Nah, jadi bisa jadi karena kondisi imunnya drop, maka imunnya juga tidak bisa mempengaruhi gitu. Maksudnya imunnya bisa mempengaruhi kondisi pada tubuh. Dan kita bisa membantu dengan zinc untuk mengatasi kondisi tersebut. Jadi kalau ada anak-anak atau siapa ya, orang tua juga bisa jadi yang mudah sekali demam, mudah sekali sakit gitu ya. Mungkin kondisi zinc di dalam tubuhnya berkurang, gitu ya. Terus juga zinc ini membantu metabolisme nutrien dan sintesis asam nukleat di dalam tubuh, ya, membantu perbaikan metabolisme tubuh. Nah, kita pernah bahas ya bahwa metabolisme ini berkaitan dengan kondisi sirkadian tubuh. Ya, kalau sirkadian kita mengalami gangguan, metabolisme kita mengalami gangguan, maka kita akan rentan sekali untuk terkena penyakit. Ya, nah yang keenam membantu peningkatan pertumbuhan dan perkembangan serta regenerasi jaringan. Jadi mempunyai efek pengobatan, memperbaiki, ya, memperbaikin mungkin ada jaringan-jaringan tubuh yang mengalami masalah. Ya, nah yang ketujuh menambah nafsu makan. Bukan hanya menambah nafsu makan, zinc ini juga bekerja di hormonal, jadi bisa mempengaruhi nafsu lainnya. Dalam artian ini adalah nafsu seksualitas, ya. Nah, terus juga memelihara fungsi imunitas normal tubuh, memelihara penglihatan normal, karena zinc ini memperkuat kondisi sel-sel pada mata. Jadi sel-sel pada mata itu tidak cepat menua, begitu ya, tidak cepat tua sel matanya. Jadi kemungkinan untuk kondisi kualitas mata akan maksimal. Jadi mata itu akan terang, jelas gitu ya, terhindar dari mata tua gitu ya. Terus juga menjaga kesehatan kulit. Nah, ini menghindarkan kondisi kulit bersisik terutama ya. Jadi kalau ada orang yang kulitnya bersisik kemungkinan bisa jadi kurang zinc gitu ya. Nah, bisa membantu meningkatkan perkembangan otak besar. Kenapa? Karena zinc-nya tiansi ini ada lecitinnya. Dan lecitin ini berkaitan dengan pengembangan otak atau mempertahankan volume otak. Seperti itu ya. Nah, zinc ini juga membantu meningkatkan pertumbuhan tulang karena zinc ini bisa membantu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan human growth hormone pada kelenjar hipofisis dan akan membantu si human growth hormone atau hormon pertumbuhan ini untuk segera mereaksikan protein ke dalam tulang untuk membentuk matriks tulang sehingga matriks tulang ini membentuk pertumbuhan tulang. Ya, tulang rawan lalu bisa dikuatkan dengan kalsium ya. Nah, selanjutnya bisa membantu menekan replikasi patogen atau virus atau bakteri di dalam tubuh.
Jadi dia membantu untuk menekan perkembangan dari virus dan bakteri di dalam tubuh. Nah, ini salah satu kenapa yang baru-baru aja terjadi, ya, pandemik itu kita bicara zinc itu paling laku, ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, di pandemi kemarin zinc ini sangat bermanfaat untuk menekan replikasi virus COVID. Nah, sehingga lebih aman, ya, lebih aman dan melewatin proses, ya, di mana virus mencoba menguasai tubuh. Nah, ini fungsi umumnya zinc tiansi atau zinc organik laktat tiansi, ya. Nah, bicara zinc, ya, zinc ini paling baik, ya, sebenarnya diminum itu pada saat perut kosong, terutama di pagi hari bangun tidur. Jadi kalau kita bangun tidur, ya, kita buka mata itu langsung minum zinc, ya, bisa langsung minum zinc. Kenapa harus di perut kosong? Karena biar lebih cepat dicerna, lebih cepat berproses. Jadi disarankan untuk minum di perut kosong, terutama bangun tidur pagi. Selain itu, zinc juga bisa diminum sore hari di saat perut kosong. Nah, untuk program pertumbuhan tinggi badan, zinc ini akan sangat baik digunakan sebelum olahraga. Jadi kalau sore harinya sebelum olahraga, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dibuka dan ditaburkan di lidah. Caranya dibuka dan ditaburkan di lidah agar lebih cepat diserap oleh tubuh, ya. Karena kalau pakai kapsul nanti masih proses penghancuran kapsulnya lagi, gitu ya. Nah, terus zinc ini jangan disatukan dengan susu, ya, jangan disatukan dengan susu. Kenapa? Karena zinc organik tiansi kalau disatukan dengan susu maka reaksinya akan saling menghambat, ya, akan saling menghambat penyerapan. Makanya dilarang untuk disatukan. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, tapi kenapa ada banyak susu di luaran yang malah mengandung zinc? Ya benar, susu di luaran banyak yang mengandung zinc. Tapi susu di luaran itu sudah diberikan penyangga, ya, diberikan senyawa penyangga di antara zinc dan susunya sehingga tidak terjadi reaksi. Jadi makanya dikasih penyangga. Tapi akan tetapi ini akan menyebabkan efek samping di kemudian hari. Nah, makanya sebenarnya yang benar adalah zinc ini tidak bisa didekatkan dengan susu. Kenapa? Karena nanti takut terjadi reaksi saling menghambat, ya. Nah, dosis yang tepat kalau untuk perawatan, dalam artian perawatan di sini kondisinya sehat adalah 2 kapsul per hari, ya. Ya, usia 3 sampai 10 tahun dan 4 kapsul per hari untuk usia 10 tahun ke atas, ya. Karena dosis produk tiansi itu tidak besar, ya, dalam satu kapsulnya. Jadi dibutuhkan 2 kapsul per hari untuk usia 3 sampai 10 tahun. Kalau di bawah 3 tahun masih boleh nggak pakai? Boleh, tapi dosisnya dikurangin, ya. Nah, dosis penyembuhan ditentukan oleh tingkat keparahan penyakit. Jadi kalau misalnya kita ketemu ada orang yang sakit dan membutuhkan zinc, kita lihat tingkat keparahannya seperti apa. Nah, begitulah produk zinc ini, ya. Jadi zinc ini kebutuhannya tidak banyak namun sangat penting. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Kebutuhannya tidak banyak namun sangat penting. Dan ini produk yang paling simpel sebenarnya. Produk paling simpel sekali. Kenapa saya bilang paling simpel? Ya, karena keberadaannya itu sangat penting namun di tubuh tidak terlalu membutuhkan jumlah yang besar. Seperti itu, ya. Jadi kita bisa menggunakan zinc ini salah satunya adalah untuk pertahanan tubuh, ya, untuk imun di dalam tubuh kita, ya, baik anak-anak, orang dewasa, ya, siapapun itu butuh zinc. Bahkan ada orang yang hormonalnya, pertumbuhan dan perkembangan hormonalnya tidak baik, ya, wanita itu bisa mempengaruhi kondisi menstruasinya jadi tidak lancar, ya. Nah, banyak juga penyakit-penyakit yang membutuhkan asupan zinc, ya, seperti misalnya hipotiroid, ya, itu juga membutuhkan asupan zinc, gitu, ya, dan banyak hal lainnya, gitu, ya. Dan hari ini Bapak Ibu, saya pengen sedikit berbicara tentang tumbuh kembang anak, ya. Saya pengen berbicara tentang tumbuh kembang anak, ya, di mana
Zinc juga menjadi salah satu poin penting ya untuk tumbuh kembang anak. Oke. Nah, kita bicara tentang tumbuh kembang anak, kita bicara tentang kesehatan anak. Ya, kita bicara tumbuh kembang anak, kita bicara tentang kesehatan anak. Ya, kita tahu bahwa kondisi tumbuh kembang anak saat ini banyak yang bermasalah. Ya, tumbuh kembang anak saat ini banyak yang bermasalah. Kita nggak bisa jadikan patokan ya bahwa anak yang gemuk itu pasti sehat, bahwa anak yang kurus itu pasti nggak sehat. Tidak bisa menjadikan patokan seperti itu. Ya, hasil risetnya mengatakan bahwa 75% anak mengalami gangguan pertumbuhan. Ya, apa sebabnya? Nah, kita tahu sebabnya adalah kalau dulu kita masih mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ke ke klinik, ke rumah sakit, ke puskesmas gitu ya. Kita masih sering menemukan kata-kata 4 sehat 5 sempurna. Ya, kemana kabarnya 4 sehat 5 sempurna? Ya, kabar 4 sehat 5 sempurna ini sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena 4 sehatnya sudah tidak sehat lagi dan 5 sempurnanya sudah tidak sempurna lagi, gitu loh. Jadi kondisi 4 sehat 5 sempurnanya ini benar-benar sudah tidak sehat dan tidak sempurna. Contohnya nasi. Ya, kita lihat nasi atau beras kita sekarang ini sudah banyak campuran. Dari mulai pupuk pada saat ditanam, ya kan? Setelah dia panen dicampur lagi dengan anti supaya tidak mudah busuk, ya, dikasih pemutih supaya berasnya itu nampak bersih, ya kan? Terus dikasih pengharum supaya berasnya kalau dimasak menjadi harum gitu ya. Pengawet supaya berasnya ini tidak mudah busuk. Jadi banyak sekali kontaminasinya, itu baru nasi. Ya, bahkan beberapa waktu ditemukan pengawet nasi itu berasal dari jenis kimia yang sama dengan pil kontrasepsi. Kebayang Bapak Ibu kalau misalnya nasi ini dimakan oleh anak-anak. Ya, di mana kondisi organ reproduksinya, organ seksualnya ini belum benar-benar sempurna. Ya, itu kenapa sekarang kita banyak temukan kondisi di mana ya seorang pasangan suami istri muda ya masih dikatakan baru menikah gitu ya, tapi tidak bisa memiliki keturunan. Kenapa? Ya karena apa yang mereka konsumsi adalah makanan yang justru bisa menghancurkan kesuburan mereka. Seperti itu ya, karena faktor-faktor kimia. Ini masih nasi. Bagaimana dengan lauknya? Ya, kita lihat sekarang apa yang sudah yang masih bisa dikatakan sehat dari lauk yang kita makan. Bapak Ibu jamin nggak lauk yang Bapak Ibu makan, misalnya seperti telur, telur tidak disuntik hormon? Apakah yakin? Karena rata-rata sekarang telur disuntik hormon, ya, supaya apa? Supaya telurnya besar, supaya telurnya cepat berubah menjadi anak ayam, gitu ya, supaya bisa menjadi ayam petelur nantinya, gitu ya. Jadi disuntikkan hormon, ya. Bahkan daging ayamnya atau hewan ayam itu juga sudah disuntik hormon. Ya, jadi makanya sekarang kita ketemu sama penyakit seperti tumor, baik itu mioma, kista, atau kanker gitu ya, itu jadi hal yang biasa. Ya. Kenapa? Karena ada efek dari suntikan-suntikan hormon yang disuntik pada lauk yang kita konsumsi. Ikan dikasih formalin, daging ya kan disuntik boraks. Ya. Makanan-makanan modern yang kita makan juga mengandung banyak kimia. Jadi lauk-lauk saja itu tidak ada kepastian bahwa itu sehat. Apalagi kalau ya itu tadi ya, kalau kita belinya itu kayak contoh kalau Bapak Ibu yang beli langsung ketika nelayan tiba dari dari laut, nelayannya langsung makan ikan yang begitu, ya mungkin sehat. Tapi itu pun tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena kondisi laut kita juga sudah banyak terkontaminasi. Banyak limbah-limbah yang dibuang ke laut. Nah, yang akhirnya masuk ke tubuh ikan. Ya kan? Unggas yang dirawat juga dikasih suntikan-suntikan. Pakan ternaknya itu juga dicampur dengan kimia-kimia tertentu. Ya. Apalagi ya
Nah, kita nggak bisa meyakini bahwa itu organik seperti dulu. Ya, makanan sapi-sapi sekarang itu juga dicampur dengan hal-hal yang ada kaitan kimianya. Kalau sapi zaman dulu ya mungkin makanannya cuma rumput, sapinya dilepas, ya kan? Dilepas untuk makan di alam. Sekarang, kadang pun yang sekarang dilepas di alam pun rumput-rumput kan sudah banyak yang disemprot-semprot hal-hal yang berkaitan dengan kimia. Jadi kita nggak bisa memastikan lagi. Coba, ya, apa lauk kita, Bapak Ibu, apakah masih bisa menjamin bahwa itu adalah lauk dengan kondisi organik tanpa tercampur kimia sintetis di dalamnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, sayur kita sudah terkontaminasi dengan pupuk. Apalagi kan kalau kita pergi ke pasar, pasti yang dicari itu adalah sayur-sayuran yang segar. Dalam arti yang segar di sini yang nggak ada bolongnya. Padahal justru sebenarnya sayur yang ada gigitan ulat itu adalah sayur yang masih organik. Karena ulat biasanya nggak mau, ya, dengan sayur-sayuran yang tidak organik atau sayuran yang sudah kimia tinggi, nggak mau. Tapi kita dengan sangat bangganya mencari sayur, pasti sayur yang segar, dengan arti dilihat tidak ada bekas gigitan-gigitan dari ulat. Sama buah juga. Buah sekarang ada yang disuntik rasa, disuntik gula, ya kan? Kita kadang-kadang bicara keluar ya, banyak kita ngobrol di luaran, orang takut sama gula buatan, ya. Disuntik kita selalu mengkhawatirkan gula buatan pada makanan-makanan yang kita makan, makanan kemasan atau mungkin obat-obat yang kita konsumsi, kita takut sama gula buatan. Namun banyak, ya, tidak sedikit orang di luar sana yang ya kita nggak bisa menuduh ya, tapi banyak ditemukan buah-buahan yang dijual di luaran itu malah disuntik pemanis yang jauh lebih bahaya dibanding pemanis buatan. Nah, kebayang, disuntik pemanis, disuntik pewarna, bahkan ada yang dilapisin lilin supaya tampak segar terus, dan lain sebagainya. Jadi buah-buah sendiri pun sudah tidak sehat. Belum pupuk-pupuknya lagi. Ya. Dan susu sekarang sebagai 5 sempurna yang dulu kita kenal, udah nggak sempurna lagi karena susu sekarang juga sudah banyak diberikan kandungan-kandungan kimia. Tujuan utama apa? Tujuan utama adalah supaya susu ini mempunyai rasa yang menarik untuk terutama anak-anak, supaya suka dan terus-terusan pengen lagi. Makanya jangan terkejut kalau misalnya memberikan anak susu formula atau susu jenis lainnya, ya, yang kalau diminum anak itu jadi lebih suka susu ketimbang makan. Nah, ketemu nggak sama anak-anak yang kayaknya lebih suka susu ketimbang makan? Jangan-jangan susunya memakai kandungan supaya menarik rasa, memakai kimia yang bisa membantu untuk menarik rasa. Jadi membuat rasanya itu lebih sedap dibanding makanan yang dikonsumsi, sehingga anak lebih cinta, lebih suka sama susunya. Banyak terjadi. Ya, saya nggak bisa nyebutkan di sini. Ada beberapa susu yang memang saya larang karena memang mereka memakai tambahan, ya, memakai tambahan yang memang membuat si anak tadi menjadi suka dan bahkan menjadi addict, ya, ketergantungan gitu, menjadi addicted gitu, addict, ya. Jadi dia benar-benar pengen lagi, dan kalau ditukar dengan susu lain dia nggak mau. Nah, kebayang sekarang nasinya sudah terkontaminasi, lauknya sudah terkontaminasi, sayurnya sudah terkontaminasi, buahnya sudah terkontaminasi, dan susu sudah terkontaminasi. Itu yang kenapa kita nggak ketemu lagi sama 4 sehat 5 sempurna. Kita nggak ketemu lagi nih sama 4 sehat 5 sempurna. Kenapa nggak ketemu? Ya sudah terkontaminasi begini. Makanya nggak ada lagi istilah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kalau kita temukan di puskes, di klinik, di rumah sakit, pasti kita menemukannya apa? AKG, angka kecukupan gizi. Nah, tidak ada lagi pembahasan 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Ya itu tadi, karena sudah terkontaminasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekarang udah mulai bingung kan? Terus kalau memang sudah terkontaminasi, apa yang kita makan, Dok? Jawabannya tetap ini. Nah, yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana
nasi, lauk, sayur, buah, susu yang kita konsumsi itu bisa difilter oleh tubuh kita. Jadi kandungan baiknya masuk ke dalam tubuh kita, namun kandungan yang tidak baiknya itu bisa dibuang dari tubuh kita. Berarti kita butuh filter. Okay? Nah, bagaimana caranya? Ini sebelum lagi kita ngomong tentang filternya, kita lihat lagi pola-pola yang membuat anak Indonesia sekarang pada umumnya ya, itu pertumbuhannya mengalami masalah. Contohnya pola masak yang salah. Ya, kan ibu-ibu sekarang pengennya praktis, cepet, ya kan, nggak beribet gitu. Jadi kadang-kadang kalau masaknya itu selalu yang memudahkan. Contoh misalnya masak dengan api kompor yang cukup besar supaya lebih cepat, ya, panasnya lebih cepat. Padahal proses pemanasan minyak ya pada saat mau menggoreng atau menumis gitu ya, yang lebih cepat itu bisa mengaktifkan karsinogenik ya, yang bisa masuk ke dalam tubuh dan ini bisa menjadi pencetus atau penyebab kanker. Gitu ya. Jadi pola masaknya banyak yang salah ibu-ibunya. Ya, kalau saya pernah memberikan penyuluhan di Tadika atau taman kanak-kanak ya, itu banyak sekali saya temukan ibu-ibu yang salah dengan pola masak. Ya. Nah, kayak contohnya yang paling simpel deh, memberikan garam. Garam itu sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam makanan kalau makanannya masih dimasak di atas api. Jadi kalau mau berikan garam harusnya apinya dimatikan, makanan sudah matang, apinya dimatikan baru kasih garam. Garam, gula, pokoknya seasoning itu memberikannya di saat makanan sudah matang, api sudah dimatikan. Tapi kan tidak. Ya, ibu-ibu Indonesia justru memberikan seasoning itu pada saat api masih hidup. Ya, ini salah satu kesalahan pola masak. Ya, terus belum lagi pola jam makan yang salah. Orang Indonesia ini masih terpatri ya di dalam pemikiran nunggu lapar baru makan. Ya kan? Kalau ditanya, rata-rata orang pasti bilangnya makan sehari berapa kali? 3 kali. Padahal sehari makan yang benar berapa kali? Minimal 5 kali dengan porsi yang stabil. Artinya porsi stabil itu porsi yang ditentukan, yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Ya. Nah, kadang kita kan orang Indonesia kalau lagi selera makannya banyak, kalau lagi nggak selera makannya sedikit. Terus makannya pada saat lapar. Nah, ini yang salah. Ya. Belum lagi jumlah nutrisi yang tidak terukur. Gimana kita bisa mengukur nutrisi? Kalau bahan makanan yang kita masak aja ini cenderung banyak yang hancur. Ya, banyak yang hancur. Kenapa? Contoh masak protein. Protein dipanaskan dengan suhu yang sangat panas ya, proteinnya hancur. Nah, itu lagi ya. Terus jam istirahat yang tidak optimal. Anak sekarang kecanduan gadget. Ya, tidurnya larut malam, begadang. Gitu ya. Sementara paginya baru males bangun. Nah, sekarang itu kan orang paling banyak mager alasannya ya, malas gerak. Nah, ini yang membuat pertumbuhan tubuh itu tidak optimal. Oke, belum lagi kurang olahraga. Gimana kita mau membudayakan olahraga? Kebanyakan orang dewasa di dunia, di Indonesia terutama ya, itu banyak yang kurang olahraganya. Gimana anaknya mau ikut olahraga? Nah, jadi banyak yang salah. Tekanan stres pada anak. Tekanan stres pada anak dari mana? Dari lingkungan, dari orang tuanya. Nah, banyak terjadi gitu. Ya, di lingkungan yang tidak kondusif dari orang tuanya. Nah, inilah pola-pola yang membuat si anak itu menjadi mengalami masa pertumbuhan yang tidak baik. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini pola tumbuh kembang anak yang sehat itu bagaimana? Ya kita harus lihat pertama, ya kita lihat pola makan. 75% pertumbuhan pola tumbuh kembang anak itu faktor utamanya ada pada nutrisi. Coba cek beneran nggak nutrisi yang kita asup ke anak itu adalah nutrisi yang sehat. Sehat itu bukan dari jenisnya doang. Ya, bukan dari jenisnya doang. Tapi dari kondisi masaknya itu masih aman nggak nutrisinya sehat. Gitu. Jadi bukan bukan
masalah ini doang gitu loh, bukan masalah jenis nutrisinya. Ya jenis nutrisinya juga harus pilihan. Ya, hindarilah junk food. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang datang ke saya tuh kan ngomong ini, kok anak saya nggak suka sayur ya dok? Saya tanya, dulunya di usia awal-awal bisa memulai makan, ibu ada mengenalkan rasa sayur apa aja? Nah dia jawab, kan saya nggak sempat masak dok, jadi saya tuh ngasih makanan belar. Nah itu, jadi anak-anak itu sukanya apa tergantung dengan apa yang diperkenalkan pada saat inisiasi makanan. Artinya pada saat dia mulai bisa mulai mengkonsumsi makanan itu harus diperkenalkan usia 8 bulan sampai 2 tahun. Dan hindarinlah makanan-makanan yang mengandung kimia tinggi. Kenapa? Karena kalau anak-anak usia 8 bulan sampai 2 tahun itu sudah mengenal makanan-makanan dengan tambahan rasa yang disebabkan oleh zat-zat kimia penambah rasa, maka anak-anak tersebut akan jauh lebih lebih menyukai rasa itu dan nggak mau dengan rasa yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang punya anak, anaknya nggak suka ini, nggak suka itu gitu ya, coba cek lagi kembali di usia 8 bulan sampai 2 tahun kemarin, ada nggak memperkenalkan rasa yang organik? Terlebih dahulu yang organik ya, kepada anak. Jangan-jangan masih usia 8 bulan sampai 2 tahun sudah memperkenalkan mie instan, sudah memperkenalkan junk food, fast food. Ya wajar sekarang mereka nggak suka dengan sayur. Seperti itu. Nah ini harus diperhatikan pemilihan jenis makanannya dan bagaimana pengelolaan nutrisinya. Ya, banyak protein yang rusak, dimasaknya rusak, masuk ke tubuh, ya artinya kita udah tinggal memberikan sampah, ya, bukan lagi memberikan protein, seperti itu, ya. Terus olahraga. Nah, kadang-kadang karena masa usia masih anak-anak, kita tidak atau jarang sekali memperkenalkan olahraga kepada anak, ya. Dianggap sangat besar sekali. Maksud saya dianggap olahraga itu dibutuhkan pada saat anak sudah besar. Padahal dari mulai dia kecil itu butuh olahraga. Pada saat kita mau mengajarkan dia jalan, ya itu sudah harus memperkenalkan olahraga, motoriknya, ya. Motorik dan sensoriknya itu bisa kita latih dengan cara olahraga. Gitu. Jadi bukan nunggu dia udah besar baru kenal olahraga, atau mungkin baru usia sekolah diperkenalkan olahraga, itu salah. Ya tapi gimana mau olahraga? Ayah ibunya juga hampir tidak pernah olahraga. Nah, ini permasalahannya ya. Sekitar 5% olahraga itu membantu. Olahraga terutama pembentukan hormon dan enzim. Hormon dan enzim mempengaruhi metabolisme. Jadi olahraga secara tidak langsung mempengaruhi metabolisme tubuh. Ya, selain itu, ya, pengaruh istirahat juga. Biasanya kalau anak-anak ya dari mulai bayi baru lahir, itu jam tidurnya lebih besar dibanding jam bangunnya. Artinya jam terjaganya lebih besar jam tidur dibanding jam dia sadar, jam dia terjaga gitu ya. Biasanya dari lahir tuh kalau anak yang baru lahir itu bisa 20 jamnya tidur, 4 jam yang bangun. Tapi semakin dia bertumbuh, jam tidurnya semakin kurang. Ya. Dan akhirnya pada saat sudah dewasa, jam tidurnya berkurang banyak. Bersisalah jam sehatnya kalau orang dewasa tidur berapa? 8 jam. Nah, ya. Anak kecil butuh nggak tidur siang? Butuh. Ya. Kenapa? Karena pada saat anak tidur, disitulah pola tumbuh kembangnya sedang dibentuk dan terjadi. Jadi kalau anak banyak tidur itu biasa, ya tidur siang 1-2 jam, gitu ya. Tidur malam 8 jam itu biasa untuk anak-anak. Ya, dan yang terakhir ya ada 10% faktor pengaruh lingkungan. Kita lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya tidak sehat, ya bukan hanya masalah kesehatan fisik saja, tapi kita harus juga memperhitungkan kesehatan psikisnya. Ya, jadi kalau ditanya apa yang mempengaruhi pola tumbuh kembang anak, ya pasti paling besar adalah nutrisi, yang nomor 2-nya adalah istirahatnya,
Ya, yang ketiga adalah lingkungannya, yang keempat adalah olahraganya. Ini yang harus dijaga. Kalau Bapak Ibu pengen anaknya tumbuh kembangnya maksimal. Ya, ada yang bilang kalau ayah ibunya pendek, Dok, anaknya pasti pendek. Ya, belum tentu juga. Ya, belum tentu karena ayah ibunya pendek bukan karena faktor gen juga, bisa jadi kakek neneknya dan ke atasnya tinggi, tapi karena pas waktu dulu bapak ibunya tidak memenuhi standarisasi sehat, mengalami permasalahan tumbuh kembang anak, jadi anaknya tidak bisa bertumbuh tinggi. Seperti itu ya. Nah, kita tahu ada makro dan mikronutrisi yang paling penting dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Ya. Kalau makronutrisi itu ada karbohidrat, protein, ada lemak. Di mana makronutrisi ini berperan penting pada kondisi tumbuh kembang. Ya, misalnya karbohidrat, ya kayak misalnya karbohidrat, gitu ya. Karbohidrat itu kan perannya pada energi, ya, pada pertumbuhan anak, pada energi, kekuatan anak, gitu ya. Terus misalnya kalau protein ini berkaitan dengan pertumbuhan sel, ya, pertumbuhan sel di dalam tubuh, menggantikan sel-sel tubuh yang mungkin ada kerusakan atau mungkin ada hambatan, gitu ya. Lemak ini untuk daya tahan tubuh anak, pengaturan suhu tubuh, pola pertumbuhan anak juga, karena anak butuh kolesterol untuk pertumbuhan. Ya, jadi dibutuhkan yang besar jumlahnya dan penting adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara ada 3 mikronutrisi yang juga dibutuhkan anak seperti vitamin, mineral, ya, salah satunya kalsium yang juga dibutuhkan anak. Kalsium terutama untuk pertumbuhan tulang. Ya, ada mineral-mineral lain yang juga untuk membantu kayak proses metabolismenya, ya, sirkadian sistemnya, kondisi sistem jaringannya, dan lain-lainnya. Ya, dan vitamin juga punya fungsi yang sangat penting. Ya, kita tahu bahwa vitamin itu adalah senyawa yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, tapi dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Jadi vitamin itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri. Makanya kita harus asup dari luar. Nah, ini sudah kita perhatikan belum? Apakah karbohidratnya tercukupi? Apakah proteinnya tercukupin? Apakah lemaknya tercukupin? Ya, kita harus juga memperhatikan kondisi metabolisme anak. Ya, nah, kalau dulu kita dipaksa, bukan dipaksa sih ya, tapi lebih orang tua dulu kan biasa membiasakan anak-anak itu sarapan paginya karbohidrat. Gitu. Nah, kalau bisa sekarang kita sebagai orang tua jangan memaksakan anak sarapan paginya itu high karbohidrat, tapi kita coba untuk mengubahnya. Jadi low karbohidrat tapi high protein. Jadi yang kalau sarapan pagi itu lebih bagus proteinnya yang tinggi, ya, lemaknya yang rendah, karbohidratnya yang rendah. Kalau mau tinggi karbohidrat kapan? Karbohidrat dan lemak itu dibutuhkan pada saat makan siang, ya, dan makan malam untuk anak. Ya, jadi kalau pagi kita biasakan protein yang tinggi. Ya, nah ini yang paling sering suka terbalik-balik ya. Susu itu paling bagus diminum malam hari. Teh paling bagus diminum sore hari. Ya, dan pagi itu lebih bagus minumnya jus buah. Ya, jadi jangan salah. Kalau ditanya pagi itu lebih bagus minumnya jus buah. Boleh minum teh, boleh minum susu, tapi kalau ditanya paling bagus minumnya jus buah. Nah, sorenya baru minum teh. Ya, kenapa minum teh itu sore hari? Karena berkaitan dengan perubahan asam basa pada tubuh. Ya, dan di situ proses detoksifikasi paling tinggi melalui kondisi circadian rhythm-nya. Ya, terus malam itu paling bagus memang minum susu. Karena susu itu salah satunya membantu relaksasi sehingga membantu tubuh untuk mengeluarkan melatonin lebih tinggi. Supaya rileks, tidurnya jadi nyenyak. Dan kalau tidurnya nyenyak, ya dia akan mengalami proses pertumbuhan yang maksimal.
gitu. Ya jadi tidur yang tidak terjaga gitu loh, tidak terbangun-bangun gitu. Itu adalah tidur yang berkualitas. Nah, tidur yang berkualitas itu adalah tidur yang tidak bermimpi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, ini tadi saya ceritain ya bahwa karbohidrat itu adalah pasokan energi utama yang dihasilkan dari proses metabolisme. Protein ini adalah berkaitan dengan pertumbuhan sel dan perbaikan sel yang membentuk jaringan serta sistem tubuh yang sempurna. Lemak ini bahan dasar hormon, enzim, serta pembentukan pertahanan tubuh yang kita sebut dengan imunitas gitu ya. Ini kenapa jumlahnya dibutuhkan sangat besar. Ya, karena memang dibutuhkan tubuh dengan jumlah yang besar. Gitu ya. Nah, terus ada peranan mikronutrisi. Mikronutrisi ini berperan menyempurnakan kerja makronutrisi dengan cara melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh makronutrisi. Contohnya vitamin, membantu menjaga ketahanan sel, perbaikan subsel, dan lainnya. Ada kalsium yang merupakan mineral mikro yang sangat penting untuk otak, kerja jantung, pencernaan, tulang, serta peredaran darah. Ya. Ada zinc juga nggak kalah penting perannya dalam 5 aspek yang biasanya susah dioptimalkan, seperti daya tangkap otak, ketahanan tubuh, kerja metabolisme, pertumbuhan tinggi anak, melindungi tubuh dari bahaya patogen. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini saya harus mengatakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti dalam artian Bapak Ibu di sini melihat bahwa ternyata zinc organic TNS itu bisa menggantikan 5 vitamin anak yang biasanya digunakan oleh orang tua di luar sana untuk anaknya. Ya. Contohnya misalnya untuk mengoptimalkan daya tangkap otak. Ya. Di luaran, ya, saya bukan bilang nggak bagus, bagus gitu. Tapi kalau kita bisa lebih simple, kenapa kita harus cari yang ribet kan begitu ya? Ya, kalau kita bisa simple, kenapa kita harus cari yang ribet? Nah, begitu. Jadi kalau di luaran ya, kalau untuk mengoptimasi daya tangkap otak itu biasanya kan Bapak Ibu di luaran itu menggunakan nutrisi vitamin namanya cerebrofit. Ya, cerebrofit bagus nggak? Bagus. Tapi zinc organic TNS itu punya kemampuan sama seperti cerebrofit. Nah, ya. Terus yang kedua, ada ketahanan tubuh, imun. Biasanya Bapak Ibu di luaran sering menggunakan produk namanya Stimuno. Bagus nggak Stimuno? Bagus. Tapi zinc bisa menggantikan kerja Stimuno. Karena zinc membantu mempertahankan imunitas seluler pada anak. Nah, yang ketiga, biasanya Bapak Ibu kalau anaknya susah makan di luaran, suka belinya apa? Kurkuma plus. Ya, bagus untuk pencernaan. Nah, padahal zinc organic tiansi ini bagus banget untuk pencernaan, terutama untuk kerja metabolisme. Ya. Nah, jadi bisa menggantikan. Ya. Terus kalau biasanya di luaran Bapak Ibu itu menggunakan Scott emulsion untuk pertumbuhan tinggi anak. Padahal zinc organic TNS ini membantu sekali pembentukan hormon human growth hormone pada kelenjar hipofisis untuk mengoptimasi pertumbuhan tinggi anak. Ya. Dan yang paling penting ya, zinc TNC itu juga bisa membantu melindungi tubuh anak dari bahaya-bahaya penyakit yang biasanya kalau di luaran ya, Bapak Ibu suka menggunakan Stimuno. Nah, kebayang nggak? Jadi vitamin-vitamin seperti cerebrofit, Stimuno, kurkuma plus, apalagi tadi Scott emulsion dan lain-lainnya yang biasa harus diberikan kepada anak di luar sana, itu bisa Bapak Ibu gantikan ya hanya dengan 1 zinc dan 1 kapsul zinc saja per hari sudah bisa save untuk 24 jam. Pertama, Bapak Ibu jadi lebih simpel untuk memberikannya. Yang kedua, selain simpel memberikannya, tidak butuh banyak biaya. Coba bayangin, bandingin, berapa cerebrofit ditambah dengan vitamin-vitamin lain yang dilengkapin. Kalau digantikan sama 1 kapsul zinc setiap hari, itu jauh lebih murah sebenarnya.
Nah, itu kenapa saya mengganti semua vitamin anak-anak saya dengan 1 kapsul zinc per hari. Nah, itu dan ini terbukti. Ya, terbukti di saya, terbukti bahwa tinggi badan anak saya lebih optimal, ya, kecerdasan otaknya juga optimal, terbukti anak saya alhamdulillah ya, anak saya itu sampai yang paling gede itu sekarang sedang mewakili negara untuk Olimpiade Matematika. Kebayang ya, cerdas banget alhamdulillah. Ya, bukan hanya itu, banyak lagi. Ya, jadi daripada kita banyak ngasih vitamin macam-macam gitu. Ya mending gantiin sama 1 zinc. Ya, kita tahu bahwa zinc laktat, ya, zinc laktat organik dari Tiens adalah mikromineral yang membentuk lebih dari 300 enzim dan protein. Sumbernya dari kerang, tiram, ikan, daging, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, dan telur. Namun untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tubuh, kita harus konsumsi terlalu banyak sumber zinc. Nah, supaya nggak banyak kita konsumsinya, ya pakailah nutrisi zinc organik dari Tiens. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bisa asup dari suplementasi nutrisi zinc laktat organik yang sudah didosiskan berdasarkan kebutuhan tubuh harian. Kebayang nggak? Ya, zinc bisa menggantikan 5 vitamin anak sekaligus yang sering digunakan dalam setiap 1 dosis harian. Ya, jadi yang tadi saya ceritain nih, untuk pertumbuhan tinggi, untuk daya tahan tubuh, ya, untuk menjaga pencernaan dan meningkatkan daya serap nutrisi, daya tangkap otak, keaktifan dan perlindungan tubuh dari bahan kimia berbahaya, ini sudah include hanya dari 1 kapsul zinc. Kebayang, siapa yang nggak butuh? Seluruh orang tua pasti pengen pertumbuhan tinggi anak maksimal, pasti pengen daya tahan tubuh anaknya maksimal, pasti pengen pencernaannya bagus, ya, penyerapan nutrisinya optimal, pasti pengen daya tangkapnya optimal, cerdas gitu ya, dan pengen tubuhnya benar-benar terlindungi. Siapa yang bisa jaga anak 24 jam? Nggak bisa. Jadi kita bisa wakilin dari apa? Dari zinc. Bahkan zinc ini bisa mengikat racun dari tubuh anak dan mengeluarkannya dari tubuh anak. Itu kenapa setiap pagi bangun tidur, saya memastikan anak saya harus konsumsi zinc, ya, baru mulai aktivitas. Jadi kalau dia di luar makan apa, ya, kita udah nggak khawatir seperti itu, ya, karena 5 manfaat utama zinc ini yang kita biasanya jaga melalui vitamin-vitamin di luar sana, itu bisa kita gantikan hanya dengan 1 kapsul zinc saja per hari untuk anak. Nah, lalu kita bisa juga tambahkan asam amino kalsium dari Children Nutrient High Calcium Powder-nya Tiens, ya. Karena kalsium ini adalah mineral penting yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, kalsium juga diperlukan untuk mendukung kerja sistem saraf, pembekuan darah, kontraksi otot, ya. Kekurangan mineral ini bisa menyebabkan pertumbuhan anak terhambat dan memicu beragam penyakit seperti rakitis, osteomalacia, serta osteoporosis, ya. Nah, manfaat utama kalsium anak ini sebenarnya berkaitan dengan pertumbuhan tulang dan gigi anak serta kondisi darah, ya. Kekurangan kalsium anak sangat berpengaruh dengan tumbuh tinggi anak, pertumbuhan gigi, dan imunitas anak dalam melawan penyakit. Ya, jadi kita bisa membentengi tubuh anak dengan 2 formulasi penting ini, baik zinc dan kalsium anak. Nah, hari ini saya udah bicarain tentang zinc, ya, saya udah bicarain tentang zinc, dan saya udah bicarain juga tentang pola tumbuh kembang anak. Jadi kalau tadi kita bingung, makanan-makanan sudah terkontaminasi semua, bagaimana caranya supaya tubuhnya bisa memfilter? Ya caranya dengan mengasup zinc, supaya komposisi bagusnya diserap tubuh dan komposisi tidak bagusnya dibuang dari tubuh. Begitu Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian, karena memang materinya sangat simpel tentang zinc juga. Ya, jadi nggak ada salahnya baik anak-anak, kita yang dewasa maupun orang tua juga butuh zinc. Ya, justru anak-anak sama orang tua dosisnya sama, jauh lebih besar dibanding kita.
yang dewasa. Ya. Nah, jadi berilah asupan zinc. Dan zinc yang paling bagus adalah zinc organik. Kalau di luaran, zinc itu yang paling banyak beredar adalah zinc sulfat. Namun zinc sulfat ini biasanya dipakai untuk kebutuhan penyakit, misalnya orang-orang yang dalam kondisi sakit, ya, seperti terpapar virus COVID atau mungkin sedang sakit lainnya, gitu ya. Atau yang kedua biasanya untuk orang yang mengalami diare. Banyak kan dokter meresepkan zinc untuk orang yang terkena diare, gitu ya. Atau beberapa jenis penyakit. Nah, itu biasanya diresepin zinc sulfat. Ya, karena itu memang zinc yang dikeluarkan oleh farmasi, ya, zinc sulfat. Lalu ada juga zinc picolinat di luar sana. Ada zinc picolinat. Ya, zinc picolinat ini bagus. Cuma zinc sulfat dan zinc picolinat ini, ya, dia penyerapan di dalam tubuh itu tidak sebesar dan semaksimal zinc organik laktat. Makanya kita bersyukur produk Tianxi itu mengeluarkan jenis zinc laktat. Bentuknya organik lagi. Nah, ini membuat tubuh kita itu lebih cepat merespon dan mengelola zinc tadi untuk digunakan di dalam tubuh dibanding zinc sulfat dan zinc picolinat. Nah, ya, jadi ini salah satu yang membuat saya bersyukur ada diperkenalkan dengan zinc organik laktat dari perusahaan Tianxi. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu untuk materi hari ini dan kita sekarang masuk ke kondisi dalam sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui chat atau mungkin bisa juga melalui melalui hands up lalu nanti saya akan panggil untuk ngobrol. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Erniwati. Dok, ada konsumen yang sudah konsumsi zinc terus dadanya panas. Itu penyebabnya apa ya? Nah, berarti yang harus diperiksa dadanya, Bu. Bisa banyak sebab. Misalnya karena kondisi asam lambung. Gitu. Bisa jadi, ya. Bukan artinya gini loh. Ketika zinc masuk ke dalam pencernaan, ya, ketika ketemu dengan asam lambung, maka zinc ini akan sedikit memiliki reaksi. Sehingga kalau ada yang punya kondisi asam lambung yang cukup parah, gitu ya, biasanya si zinc ini akan membantu untuk mendetoksifikasi kan. Nah, di kondisi itu akan ada reaksi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang minum zinc, terus berasa dadanya panas, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia terkena GERD. Yang kedua, bisa jadi dia juga punya permasalahan pada paru. Karena berasa panas di dada. Dan zinc ini kan juga membantu untuk menekan replikasi virus atau bakteri yang mungkin terjadi di paru. Sehingga ada merasa panas. Gitu. Bukan artinya tidak cocok ya. Karena ini organik gitu loh. Ya, oke, Ibu Erniwati sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan jika ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu. Ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama Ibu Erniwati ya. Nah, zinc ini salah satu yang menurut saya harus ada di rumah sebagai P3K, pertolongan pertama. Ya, terutama kalau misalnya anak mimisan gitu ya. Ketika anak mimisan, Bapak Ibu baringkan anak yang mimisan tadi atau siapa yang mimisan itu dibaringkan dalam posisi rata, jangan ada yang lebih tinggi. Artinya rata. Setelah itu pelan-pelan berikan zinc, ya. Nah, zinc ini berkaitan dengan pendarahan dalam. Contohnya orang mimisan, itu pendarahan dalam, berikan zinc. Terus apalagi muntah darah.
atau hematesis ya, muntah darah. Itu bukan diberikan sitosan, tapi diberikannya zinc. Buang air berdarah. Nah, yang lebih penting apa? Zincnya. Pendarahan usus, zinc. Ya, dan lain-lain. Jadi kalau pendarahan di dalam, itu sebaiknya zinc. Pecah pembuluh darah, zinc. Nah, seperti itu ya. Nah, ditanya ada dosis maksimal untuk zinc? Enggak. Kalau zinc TNs, kita nggak usah takut, Bu. Kalau berlebih, dia akan keluar dari tubuh. Akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi nggak usah takut kalau dosisnya berlebih. Karena kalau berlebih dia keluar dengan sendirinya. Itu beda dengan zinc sulfat dan zinc picolinat yang memang harus terdosiskan. Karena zinc organik ini ibarat nutrisi. Jadi kalau dia kelebihan, tubuh akan membuang tanpa merusak tubuh. Nah, begitu ya. Jadi kalau dosis maksimal nggak ada. Ya, banyak bagus. Gitu. Ya, nah, seperti itu. Terus dari Ibu Sri Wahyuni, Dok, zinc itu bisa untuk semua kalangan, bisa. Baik itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, boleh. Bahkan anak saya aja setengah jam lahir sudah saya kasih zinc. Ya. Tapi Dok, di botol itu ada tulisan tidak boleh untuk anak yang masih kecil gitu misalnya. Hanya usia sekian yang tertulis di botol yang boleh. Ya tinggal kita zincnya itu kita dosiskan. Misalnya contoh kayak anak saya baru lahir setengah jam, yang saya kasih berapa banyak? 1/4 kapsul. Itu. Terus setelah umurnya beberapa bulan naik jadi setengah kapsul. Ya, setelah hitungan setahun, 2 tahun, 3 tahun baru naik jadi 1 kapsul. Begitu, Bu, ya. Ya, jadi dosis yang tertera di kemasan itu untuk 1 kapsul. Jadi kalau mau dikasih lebih kecil ya boleh gitu ya. Saya udah buktiin kok ya. Saya kasih anak saya setengah jam lahir. Ya, setengah jam lahir saya kasih zinc, justru itu membantu supaya anak-anak itu jauh lebih kuat gitu. Zinc kita itu cukup halus. Jadi kalau ada yang bilang, tapi anak-anak pencernaannya belum begitu bagus. Zinc organik Tiansi itu bahkan belum sampai di lambung sudah diserap oleh pembuluh darah. Jadi jangan takut. Ya, bisa diberikan ke semua kalangan. Ya. Ini dari Ibu Risna. Dok, bolehkah spirulina dicampur dengan sirup agar anak-anak mau minum? Spirulina bagusnya dicampur cuma dengan 2, Bu, kalau mau bagus. Sama sirup nggak bagus. Jadi jadi spirulina itu bagusnya dicampur dengan satu dengan sari kurma, yang kedua dengan madu. Jadi pilihannya kalau nggak campur sari kurma, campur madu, Bu. Jadi mereka mau minum. Ya, tapi kalau sirup saya nggak saranin. Ya, bisa rusak malah spirulinanya. Ya, jadi campurnya antara 2, sari kurma atau madu, boleh. Ya, atau dicampur ke jus buah, silakan. Ya, seperti itu, Bu. Ya, Bu Risna. Nah, sekarang dari Pak Sony Hamid. Dok, untuk anak-anak yang panas, apa bisa dikasih zinc sama children? Karena ada pengalaman pasien yang ketika minum zinc dan kalsium, anak-anak langsung panas naik. Untuk usia 8-10 tahun, dosis berapa tepat? Justru sebenarnya zinc ini akan membantu. Kan tadi saya bilang, demam itu Pak, demam atau panas tubuh naik, sebenarnya bukan penyakit. Ya, ini saya kasih tahu ke Bapak Ibu, kalau demam atau panas, itu sebenarnya bukan penyakit. Tapi tubuh mau kasih tahu, tubuh itu mau kasih tanda bahwa tubuh anak itu atau tubuh kita, jangankan anak-anak kita lah gitu. Kalau demam, badan kita ini panas, gitu ya, itu sebenarnya bukan penyakit, tapi tubuh mau kasih tanda bahwa tubuh itu sedang diserang oleh penyakit. Dan untuk mempertahankan kondisi tubuh, maka tubuh menaikkan suhu. Supaya apa? Supaya penyakitnya nggak bisa menyebar kemana-mana. Jadi pemanasan di tubuh itu secara otomatis berlaku jika panasnya naik. Jadi kalau misalnya nih ya, ada yang bilang panas, minum zinc,
terus tubuhnya naik tambah panas, mungkin saja itu sedang penghancuran dari penyerangan penyakit yang menyerang ke tubuh, Pak. Nggak apa-apa, kasih zinc aja terus. Nah, yang dipastikan kalau tubuh kita panas, ya, kalau takut sampai tinggi banget, selain zinc, berikan juga, udah pastikan cukup kondisi tubuhnya dengan air. Misalnya minum air putihnya banyak, minum zinc, ya, kalsiumnya kalau demam jangan dulu, ya, kalsiumnya kalau demam jangan dulu, zinc dulu, ya, kalau kalsium nanti dulu, nunggu demamnya turun baru, gitu ya, kalsiumnya dihentikan dulu kalau lagi demam, ya, yang penting apa, zincnya banyak nggak apa-apa, terus air putih dibanyakin. Terus kalau misalnya mau ngompres anak, jangan di jidat, jangan di kening sini, jangan. Kalau mau ngompres anak itu di tengkuk belakang. Kenapa? Kompres itu kan dia menarik panas. Jadi kalau kita taruh di sini kompresnya, dia akan tertarik ke sini, ke otak. Nanti anaknya bisa step. Ya. Jadi kalau mau kompres anak tuh di bagian tengkuk belakang. Ya, bukan di bagian depan. Ya, terus kalau misal anak panas, bajunya dilonggarkan, pakailah baju yang tipis. Ya, sirkulasi udaranya juga diletakkanlah dia di ruangan yang sirkulasi udaranya bagus. Seperti itu, ya. Kalau untuk usia 8 sampai 10 tahun, dosis zincnya bisa 2 kapsul. Ya, tergantung kalau lagi panas banget 2 pagi 2 sore. Seperti itu, Pak. Ya. Seperti itu untuk Pak Sony Hamid. Ya, insya Allah pertanyaannya terjawab ya, Pak. Nah, ini dari Bu Hasmawati. Dok, apakah anak usia 1 bulan menderita bronkitis hanya bisa diberi zinc saja? Iya. Iya, Bu. Nggak ada pilihan lain. Ya, karena masih 1 bulan. Kalau lebih baik ibunya yang minum. Ya, misalnya contoh mau minum apa? Mau minum Mooncort, ibunya aja minum. Ya, mau minum nonitren, ibunya yang minum. Nanti kan bisa ASI-nya itu akan terkontaminasi dengan obat yang diminum sama ibunya, kayak Mooncort, kayak nonitren. Itu kan bisa terkontaminasi ke air susu ibunya, dan air susu ibunya kan akan dikonsumsi oleh anaknya kalau anaknya menyusui gitu. Ya, kalau ditanya 1 bulan bronkitis, ya zinc itu sudah sangat membantu, Bu. Nggak perlu yang lain, karena kondisinya juga. Ya, jadi kalau masih 1 bulan, ya kasihnya zinc aja untuk menguatkan kondisi anaknya. Ya, dari Pak Sony Hamid, untuk anak-anak yang pernah kena step, bagus terapi pakai nutrisi apa? Yang pernah kena step, saya sarankan Vitaline, kalsium anak, spirulina, zinc. Yang pernah kena step. Ya, yang pernah kena step itu biasanya kasihnya Vitaline, kalsium anak, spirulina, dan zinc. Itu saran saya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan terakhir yang mau bertanya? Dari Bu Nuraini. Dok, kalau anak usia 2 bulan, dosis zincnya berapa? Saya masih bilang 1/4. Paling banyak setengah. Kalau sakit setengah, Bu. Kalau anak tidak ASI, gimana cara konsumsinya? Tabur di mulutnya, Bu. Ya, tabur di mulutnya. Setengah sampai 1/4 sampai setengah kapsul per hari. Jadi pagi aja kasihnya bangun tidur. Ya, dosis zincnya setengah kalau masih 2 bulan. Ya, rekomendasi 1/4 kapsul. Gitu. Anak yang pernah kena step, ya Pak, betul, Vitaline, kalsium anak, spirulina, zinc. Nah, itu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya sudah mendengarkan saya sharing dari awal sampai akhir ini. Semoga mendapatkan insight dari apa yang disampaikan dan berguna untuk membantu banyak orang yang membutuhkan informasi dan nutrisi kesehatan, terutama produk TNC di luar sana. Ya, saya minta maaf kalau ada penyampaian yang tidak berkenan, penyampaian yang tidak sopan mungkin atau menyakitin, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ya, kita ketemu lagi hari Jumat di pertemuan terakhir kita.
dan insya Allah kita akan bahas Beautrition dan Petalotion, ya, salah satu produk yang dipakai untuk perawatan kecantikan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Semoga semua tim yang ada di dalam room meeting hari ini, ya, yang ada di dalam kepemimpinan dari leader besar Bapak Hasibuan Kanata diberikan kemudahan untuk sukses. Amin, ya. Dan semoga bisnisnya semuanya lancar-lancar saja, ya. Terima kasih. Sampai ketemu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan selamat